Halo Sobat Bola, salam jumpa kembali dengan channel AC Milan Indonesia. Kami akan memberikan berita terupdate tentang tim kesayanganmu khusus kalian pecinta AC Milan. Jangan lupa like, komen, dan subscribe channel ini, agar Sobat Bola mendapatkan berita terupdate tentang tim jagoanmu, Forza Milan. Raksasa Serie A AC Milan tak menyerah dalam perburuan Renato Sanches dan sekarang disebut mendapat hasil positif karena mereka sudah mencapai kesepakatan dengan Lille. Milan sibuk mencari sejumlah pemain sejak musim lalu. Salah satunya adalah pemain di posisi gelandang. Pasalnya, musim panas ini mereka ditinggalkan oleh Frank Kessie. Pemain asal Pantai Gading itu tak memperpanjang kontraknya di San Siro. Beberapa nama sempat muncul dalam radar Milan. Namun pada akhirnya mereka fokus untuk mendatangkan Sanches dari Lille. AC Milan kemudian mendapat angin segar dalam perburuan Renato Sanches. Mereka disebut sudah menggelar negosiasi dengan agen pemain Portugal itu yakni Jorge Mendes. Hasilnya positif. Milan mencapai kesepakatan dengan Mendes terkait kontrak personal sang gelandang. Milan kemudian berusaha menegur Lille. Namun kedua belah pihak sulit menemukan jalan tengah. Di saat AC Milan tak kunjung bisa menutup kesepakatan dengan Lille, ada kabar mengkhawatirkan yang muncul. PSG juga ikut dalam perburuan Renato Sanches. AC Milan sudah dikaitkan dengan beberapa nama gelandang pada musim panas ini. Akan tetapi kini mereka kembali dikaitkan dengan Renato Sanches. Ada kabar baik terkait perburuan Sanches. Milan disebut tak menyerah dalam perburuan pemain berusia 24 tahun tersebut. Pasalnya ketertarikan PSG tak diikuti oleh keseriusan dalam memberikan tawaran resmi pada Lille. Pada akhirnya Milan terus menegur klub Prancis itu dan mencapai kata sepakat. Kabar ini dilansir oleh Calcio Mercato. Laporan itu mengklaim bahwa Milan telah melepas penawaran sebesar 10 juta euro plus sejumlah add-ons yang terkait dengan target tim. Lille pun menerima tawaran tersebut. Jadi sekarang Milan hanya harus bernegosiasi lagi dengan Jorge Mendes. Laporan itu juga menyebut bahwa Mendes sebelumnya beberapa kali mengubah permintaan gaji untuk Sanches. Sekarang Milan harus mencapai kesepakatan terkait gaji plus komisi untuk sang agen. Ex-back AC Milan Alessio Romagnoli dikabarkan akan segera merapat ke Lazio pada musim panas 2022 ini. Romagnoli gabung Milan sejak tahun 2015 silam. Ia dicomot Rossoneri dari AS Roma. Romagnoli pun jadi langganan lini belakang Milan. Pada akhirnya ia pun dipercaya menjadi kapten Rossoneri pada musim tahun 2018-19. Ia menerima ban kapten tersebut dari tangan Leonardo Bonucci. Kala itu Bonucci memilih balik ke Juventus setelah membela Milan semusim saja. Masa depan Alessio Romagnoli sempat jadi tanda tanya sejak musim lalu. Pasalnya kontraknya di AC Milan berakhir pada musim panas 2022 ini. Selain itu, Romagnoli juga tak lagi jadi langganan starter di Milan. Ia tergusur oleh duo Fikayo Tomori dan Pierre Kalulu. Sempat ada kabar bahwa ia mungkin saja akan gabung Juventus. Namun ada juga spekulasi yang menyebut ia akan merapat ke Lazio. Namun ada juga kabar yang mengklaim bahwa Romagnoli mungkin tak akan kemana-mana. Ia akan memperpanjang kontraknya di San Siro. Pada akhirnya, spekulasi soal masa depannya terjawab sudah. Alessio Romagnoli cabut dari AC Milan setelah kontraknya berakhir. Dan kini, ia tampaknya akan segera menemukan klub baru. Klub tersebut adalah Lazio, yang merupakan klub impiannya sejak kecil. Kabar ini diklaim oleh Gianluca Di Marzio, via Fabrizio Romano. Laporan itu menyebut bahwa Romagnoli sudah menyepakati kontrak berdurasi 5 tahun di Lazio. Frank Kessie mendapat saran dari Zlatan Ibrahimovic usai bergabung ke Barcelona. Ia berharap Kessie mengulangi performa apiknya di AC Milan bersama El Barça. Kessie merapat ke Barcelona pada bursa transfer musim panas ini. Ia datang ke Camp Nou dengan status free transfer usai kontraknya dengan AC Milan habis akhir Juni lalu. Kessie diikat kontrak selama 4 tahun oleh Barcelona hingga 2026. Dalam kontrak tersebut, Barcelona juga menyematkan klausul pelepasan untuk Kessie senilai 500 juta euro atau setara dengan 7,8 triliun rupiah. Kessie mengakhiri kebersamaan dengan Milan sejak 2017. Mantan pemain Atalanta ini menorehkan 223 penampilan untuk Rossoneri dengan torehan 37 gol dan 16 assist. Ia turut membawa Rossoneri meraih Scudetto di musim lalu. Gelandang asal Pantai Gading ini mendapat beberapa saran dari bintang Milan Zlatan Ibrahimovic usai memutuskan pindah ke El Barça.
Ibrahimovic pernah bermain di Barcelona selama satu musim pada 2009-2010. Ia kala itu bergabung dengan Barcelona dari Inter Milan dengan nilai transfer 69,5 juta euro. Ibrahimovic mampu bikin 22 gol dari 46 penampilan bersama Blaugrana. Kesi mengungkap bahwa Ibrahimovic mendukung keputusannya pindah ke Barcelona. Ibrahimovic berharap Kesi bisa melanjutkan performa apiknya bersama Milan di klub asal Catalunya tersebut. Dia memberi saya beberapa saran. Dia mengatakan kepada saya bahwa ini adalah kota yang indah dan tim yang hebat, ujar Kesi soal saran Ibrahimovic dikutip dari Football Italia. Dia berkata, amati, bekerja keras dan lakukan persis apa yang Anda lakukan di sini di Milan, berikan segalanya dan cobalah untuk melangkah sejauh mungkin di klub, jelasnya. Kehadiran Olivier Giroud di lini depan AC Milan ternyata begitu penting. Sebab tim berjuluk Rossoneri itu berniat menyodorkan kontrak baru untuk pemain yang kini sudah berusia 35 tahun tersebut. Seperti diketahui, Giroud bergabung dengan Rossoneri pada musim panas 2021. Kesepakatan terbentuk sebesar 1 juta euro atau sekira rp 15 miliar. Sejatinya bintang berpaspor Prancis tersebut lebih banyak menghiasi bangku cadangan musim lalu. Tapi pelatih Milan, Stefano Pioli bersikeras tetap membutuhkan jasa Giroud untuk masa depan. Giroud juga membuktikan bahwa kualitasnya pantas mengisi skuad utama di Milan. Sebanyak 11 golnya musim lalu menjadi kunci dalam persaingan merebut gelar Scudetto melawan Inter Milan. Dikutip dari laman Football Italia, Jumat tanggal 8 Juli tahun 2022, negosiasi kontrak baru sedang dalam pembicaraan antara klub dan pihak Giroud. Peraih juara Piala Dunia 2018 itu diyakini akan memperpanjang kontrak hingga 2025. Kontrak sebenarnya ex-striker Chelsea itu akan berakhir tahun depan. Kontrak baru disiapkan karena pihak Rossoneri tak ragu untuk menjadikannya andalan utama untuk musim mendatang. Dikabarkan negosiasi akan terus dilakukan hingga beberapa pekan ke depan. Kedua belah pihak sama-sama menginginkan untuk melaju bersama. Tentunya menarik melihat apakah Giroud akan tampil tajam dan membawa Milan kembali berjaya di Liga Italia dan bahkan Eropa. Patut dinantikan. Agen dari Gleison Bremer dikabarkan sudah mendarat di kota Milan di tengah kabar adanya ketertarikan dari AC Milan. Bremer merupakan benteng tangguh pertahanan Torino. Ia sudah membela klub tersebut sejak tahun 2018 lalu. Performanya dari musim ke musim makin mantap bersama Il Toro. Musim tahun 2021-22 kemarin, namanya kian melambung. Pasalnya ia dinobatkan sebagai bek terbaik di Serie A. Bremer pun akhirnya disebut dilirik oleh lebih banyak klub. AC Milan giat mencari bek tengah sekarang ini. Mereka sudah berusaha melakukannya sejak pertengahan musim lalu. Saat itu Simon Kjaer cedera. AC Milan kemudian disebut mengincar Sven Botman dari Lille. Namun Milan kesulitan untuk bisa merekrut Botman dan pada akhirnya kalah bersaing dari Newcastle. Mereka akhirnya dikabarkan mengalihkan bidikannya pada Gleison Bremer. Gleison Bremer kabarnya juga diincar oleh Chelsea. Namun sepertinya bek asal Brasil itu kini lebih memilih tetap bertahan di Italia. Spesifiknya, satu di antara AC Milan atau Inter Milan. Pasalnya agen Bremer kini dikabarkan telah mendarat di kota Milan. Kabar ini dilansir oleh jurnalis sport Mediaset Andersinho Marquez via Football Italia. Ia menyebut sang agen kedapatan berada di Bandara Malpensa. Kans Inter dan Milan merekrut Bremer sendiri terbuka lebar. Pasalnya sang bek siap cabut dari Torino pada musim panas 2022 ini. AC Milan bergerak pelan tapi pasti pada bursa transfer musim panas ini. Manajer AC Milan Stefano Pioli mulai memberi komentarnya pada sejumlah rumor transfer pemain. Sebelumnya, AC Milan baru saja melakukan peresmian pertamanya di musim panas ini dengan mendatangkan Divock Origi dari Liverpool. Selain itu, Rossoneri juga berhasil memperpanjang kontrak Zlatan Ibrahimovic untuk membantu mereka mempertahankan gelar juara Liga Italia musim depan. AC Milan diyakini belum berhenti sampai di sana. Ada sejumlah rumor transfer yang melibatkan beberapa nama pemain dengan AC Milan. Walaupun demikian, pemain yang coba didatangkan tidak asal-asalan. Pemain-pemain ini bukan saja harus berkualitas, tetapi juga betul-betul mau mencurahkan 100% kemampuannya untuk tim merah hitam. Dilansir dari Sempra Milan, manajer AC Milan Stefano Pioli senang dengan pergerakan klub di bursa transfer. Ia menganggap kedatangan beberapa pemain baru dapat sangat berguna buat tim. Kebetulan AC Milan sedang dihubung-hubungkan dengan pemain-pemain berkualitas.
Namun, Pioli mengajukan satu syarat bagi pemain-pemain tersebut sebelum bergabung dengan skuadnya, yaitu ikhlas. Semua pemain bagus yang bersedia dan ikhlas bermain sebagai bagian dari tim ini adalah pemain-pemain yang akan sangat berguna untuk Milan, ujarnya. Stefano Pioli juga mengaku senang dengan sejumlah target yang ingin diamankan. Namun, ia menjelaskan seluruh keputusannya ada pada Dewan Klub. Pelatih berusia 56 tahun itu hanya akan menilai kelayakan dan kecocokan pemain. Selanjutnya untuk proses penuntasan transfer ia percayakan sepenuhnya pada Dewan Klub yang lebih mengerti soal keadaan finansial di tubuh klub. Saya memiliki orang-orang hebat di belakang saya, yang saya yakin akan mengambil keputusan terbaik. Apapun itu, saya yakin manajemen akan melakukan yang terbaik, katanya. Divock Origi resmi menjadi pemain AC Milan. Klub jawara Serie A itu mengumumkan perekrutan mantan penyerang Liverpool tersebut. Perekrutan Origi oleh Milan memang sudah diperkirakan sebelumnya. Sejak dipastikan tak bertahan di Liverpool, Origi sudah langsung merapat ke Rossoneri. AC Milan dengan senang mengumumkan perekrutan Divock Origi. Pemain Belgia ini telah menekan kontrak dengan klub sampai tanggal 30 Juni tahun 2026, ungkap pernyataan resmi AC Milan. Origi sebelumnya 7 musim memperkuat Liverpool, dengan sempat dipinjamkan ke Wolfsburg pada 2017-2018 silam. Ia mencatatkan 175 penampilan bersama si Merah di berbagai ajang, mencetak 41 gol dan 18 assist. Origi punya tempat tersendiri di hati penggemar Liverpool, kendati ia bukan pemain starter di tim. Pemain 27 tahun itu kerap mencetak gol-gol penting, termasuk gol ke gawang Barcelona pada semifinal Liga Champions 2018-2019 untuk membawa Liverpool comeback. Ia juga mencetak gol di final kontra Tottenham Hotspur. Gelar Liga Champions itu jadi gelarnya yang pertama bersama Liverpool. Di sisa perjalanannya dengan klub Inggris tersebut, ia turut memenangi Premier League, Piala Liga Inggris, Piala FA, Piala Super Eropa, dan Piala Dunia antar klub. Zlatan Ibrahimovic dikabarkan telah menentukan masa depannya. Bomber Gaek itu memutuskan untuk memperpanjang kontraknya bersama jawara Serie A AC Milan. Kontrak Ibrahimovic bersama Milan sejatinya sudah berakhir per tanggal 1 Juli tahun 2022 kemarin. Spekulasi mengenai masa depan bomber asal Swedia itu pun semakin berhembus kencang dalam beberapa hari terakhir. Di sisi lain, Ibrahimovic saat ini tengah mengalami cedera lutut parah dan diprediksi baru bisa bermain lagi pada awal 2023 mendatang. Situasi ini tak menghentikan Ibrahimovic untuk bermain. Sky Sports kini mengabarkan bahwa Ibrahimovic dan Milan hampir menyepakati kontrak baru berdurasi 1 tahun. Persetujuan kontrak baru ini juga memiliki konsekuensi bagi Ibrahimovic. Penyerang 40 tahun itu diklaim akan menerima potongan gaji dengan nilai cukup signifikan. Ibrahimovic diklaim menerima potongan ini karena ia merasa bahwa fisiknya memang sudah tak sekuat dulu. Namun, ia masih ingin memberi kontribusi bagi Milan. Musim lalu Ibrahimovic menjadi salah satu figur penting dalam kesuksesan Milan meraih Scudetto untuk kali pertama sejak musim 2010-11 silam. Musim lalu Ibrahimovic tercatat bermain dalam 27 pertandingan dengan mencetak 8 gol bagi Milan di semua kompetisi. Menarik dinanti bagaimana kontribusi Ibrahimovic terhadap Milan pada musim 2022-23 yang sepertinya bakal ia mulai awal 2023 mendatang.